Hadirin hadirat jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Taufiq bin Muhammad Barakbah. Pada beliau, fadhal fa'al mashkuran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع المشايخ جميع الأساتذة جميع العلماء، نخص بالذكر هنا خادمي المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة والشيخ كي الحاج عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حفظهم الله ورعاهم. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, edisi hari ini edisi Sumawe, Sumber Manjing Wetan, Sabtu 5 April 2014 yang bertepatan dengan 4 Jumadil Akhir 1435 Hijriah. Alhamdulillah jaraknya dekat. Alhamdulillah lokasinya dekat. Lumayan dekat. Alhamdulillah jalannya juga enak, jalannya aman, satgasnya standby, siap siaga 1 di titik-titik terpenting. Alhamdulillah. Tempatnya juga enak, walaupun letak geografisnya agak unik. Yang di depan panggung tribun ini juga penuh. Ternyata di balik panggung ini, ternyata di belakang juga penuh sesak. Sepanjang 200 meter di belakang kita ini, di belakang panggung orang berjubel. Alhamdulillah. Tetap istiqamah. Ha nahnu na'ud ila ma bada'na bihi bisadadi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala, ila an qala wa amthalu hadhihi at-ta'dibati fil Qur'ani la tanhasir. Kembali ke pelajaran kita, ta'lim dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sampai pada kalimat wa amthalu hadhihi ta'dibat fil Qur'ani la tanhasir, dan contoh-contoh dan tuntunan-tuntunan tentang akhlak mulia dan karakter yang mulia di dalam Al-Qur'an tersebut la tanhasir, tidak terhingga, tidak terhitung, unlimited. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakter mulia beliau juga tidak terhitung, tidak terhingga. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an.
walamma akmalallahu ta'ala khuluqahu athna alaihi biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan akhlak Rasulullah, sempurna, Allah yang menyempurnakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah mendidik saya. Fa ahsana ta'dibi, maka didikan tersebut, maka adab tersebut adalah sebaik-baik didikan dan sebaik-baik adab. Sallallahu ala Muhammad. Wa athna alaih, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh terdapat dalam dirimu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, khuluqin azim, akhlak yang agung, yang akhlak yang mulia. Wa qala al-Ghazali an Mu'adz bin Jabal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala haffal Islam bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Al-Imam Al-Ghazali berkata dari sahabat Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha haffal Islam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Islam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memagari Islam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentengi Islam. Dengan apa? Bimakarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan amal perbuatan yang baik. Maka apabila kita mengaku seorang muslim, seorang yang beragama Islam, maka Islam tersebut dalam diri kita terjaga dengan akhlakul karimah kita. Islam itu, muslim itu terjaga dengan amal perbuatan yang baik. Sebaliknya, apabila dalam diri seseorang tidak ada akhlakul karimah, tidak punya akhlakul karimah, maka tidak ada amal kebajikan. Dan apabila tidak ada amal kebajikan, tidak ada agama Islam dalam dirinya. La dina liman la khuluqalah, tidak ada agama bagi dia yang tidak punya akhlak. Wa mithlu dzalika, kemudian Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani memberikan sebagian contoh. Wa min dzalika husnul muasyarah. Yang pertama contoh yang Syekh Yusuf Ismail Nabhani dikatakan husnul muasyarah, bergaul dengan baik. Wa karamus sani'ah, perbuatan yang baik. Bedanya bergaul dan perbuatan. Bergaul ini berkaitan dengan orang lain, artinya berbuat baik kepada orang lain. Sedangkan yang kedua, karamus sani'ah, perbuatan pribadi yang tidak ada urusan dengan orang lain. Untuk diri pribadi juga harus baik.
Maaf, mungkin perlu contoh ya, kalau perbuatan diri sendiri kita. Maaf, contoh. Dalam majelis seperti ini, majelis yang baik ya, seandainya, andai kata ada yang buang angin, dosa atau enggak? Enggak dosa. Maaf, Anda buang angin di sini enggak dosa. Tetapi apakah masuk dalam akhlakul karimah? Tidak. Contoh lain, Anda memegang kitab dengan tangan kiri, dosa atau tidak? Tidak dosa, tapi tidak masuk dalam akhlakul karimah. Wa karamus sani'ah, perbuatan yang baik. Wa badlul ma'ruf, dan berbuat baik. Berbuat baik dengan mengorbankan sesuatu dari milik kita. Badl ma'ruf. Wa it'amut ta'am, dan memberikan makanan kepada orang lain. Wa ifsya'us salam, dan mengucapkan salam kepada orang lain. Walinul janib, dan berbuat dengan lemah lembut. Maaf, terutama dalam keadaan ramai seperti ini. Kalau melangkah hati-hati, kalau duduk hati-hati. Jangan terlalu tegas dalam melangkah, terlalu tegas dalam duduk, sehingga jamaah yang sudah duduk jempolnya patah semua. Linul janib, hati-hati yang lemah lembut. Walinul janib. Wa iyadatul maridhil muslim, dan mengunjungi, menengok seorang muslim yang dalam keadaan sakit. Barran kana au fasigan, baik yang sedang sakit itu muslim yang baik atau muslim yang kadang-kadang berbuat dosa. Wa tashyi'u janazatil muslim, dan menghantarkan jenazah seorang muslim. Kalau jenazah non muslim tidak masuk di sini. Tapi tashyi'u janazatil muslim, menghantar jenazah orang muslim. Wa husnul jiwar, dan bertetangga dengan baik. Bertetangga dengan baik. Wa husnul jiwar liman jawarta, kafiran kana am musliman, harus bertetangga dengan baik. Baik tetanggamu itu muslim atau bukan muslim. Terhadap yang non muslim, Anda harus bertetangga dengan baik, apalagi tetangga yang muslim. Wa taugir dzsyaibatil muslim, dan memuliakan terhadap seorang muslim yang berumur lebih tua terhadap Anda. Menghormati seorang muslim yang umurnya di atas Anda. Wa ijabatu da'watit ta'am, dan memenuhi undangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau datang undangan insya Allah mudah ya. Datang undangan kan ujung-ujungnya makan ya. Kalau mendatangi undangan lebih mudah. Tapi wadda'wah lahu, hendaklah kalian juga mengundang orang lain untuk datang makan di rumah Anda. Dua hal ya. Mendatangi undangan juga mengundang orang lain untuk makan. Wal afu, dan memaafkan. Wat tasamuh, dan bertoleransi. Wa islah bainan nas, wa islah bainan nas, memperbaiki hubungan di antara manusia. Wa kadhmul ghaidh, menahan kemarahan dan emosi Anda. Wajtinabu
ma harramahul Islam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Maaf, saya ingatkan, yang tadi saya sebutkan adalah akhlakul karimah. Bagian yang pertama adalah contoh dari akhlakul karimah, contoh hal-hal yang baik. Yang kedua ini wajtinabu ma harramahul Islam, menjauhi yang dilarang oleh Islam, minal lahwi, seperti segala hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, dan nyanyian, bukan qasidah ya, bukan qasidah. Yang kita baca tadi adalah qasidah, tetapi ini nyanyian yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata, maaf, andai kata ada yang suka nyanyian, ya sudah sendiri, jangan sampai mengganggu orang lain. Maaf, jangan sampai di rumahnya ada karaoke, karena suaranya ganggu tetangga kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Karaokean di rumah ganggu. Wal ghina, kemudian wal kizib. Apa itu? Bohong. Tinggalkan yang namanya kebohongan. Wal khadi'ah, dan penipuan. Wal makar, penipuan yang tersistematis. Wal ghibah, dan membicarakan orang lain, ngerasani. Wan namimah, dan adu domba. Wan nifaq, dan munafik, bermuka dua. Di depan seakan-akan baik, tersenyum manis, tapi menusuk dari belakang. Wan nifaq, wal hasad, wal higid. Hasud dan higid, dua hal ini sebetulnya sama, hasud, cuman tingkatannya beda. Hasad adalah hasud, higid hasudnya lebih parah. Wat tiarah ini tidak berpandangan positif atau memandang sesuatu dengan tidak baik. Bahasa modernnya pesimis, akan melakukan sesuatu tetapi mengurungkan karena pesimis. Wattiyarah wasu'udzan, dan berprasangka buruk kepada orang lain. Hadirin hadirat, ini adalah sedikit sebagian dari contoh-contoh akhlakul karimah yang harus ada kepada diri kita, dan contoh-contoh akhlak mazmumah yang tidak baik yang harus kita jauhi. Sebagai penutup, satu hadis saya sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalatha lazamat ummati. Ada tiga hal yang senantiasa mengintai umatku. Ada tiga hal yang senantiasa mengintai umatku. Al-hasad, wat-tiyarah, wasu'udzan. Tiga hal ini, al-hasad, wat-tiyarah, wasu'udzan. Hasud, kemudian apa tadi? At-tiyarah bahasa Indonesia lupa. Sial atau pesimis, dan kemudian su'udzan. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.